Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan lanjutkan lagi untuk belajar TWK CPNS untuk persiapan tes CPNS 2024. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_utbk. Dan di sini kami buka bimbingan belajar ya, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami juga sediakan untuk program UTBK dan juga CPNS. Bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, teman-teman bisa hubungi nomor admin WA kami di 083 861 705 343. Dan teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita bahas dulu untuk PR yang kemarin ya teman-teman. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip ius sanguinis dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap seseorang. Jika seorang ibu WNI melahirkan anak di negara Jerman, maka bagaimana dengan status kewarganegaraan anak tersebut? Apakah yang A, sah sebagai warga negara Jerman karena menerapkan prinsip ius soli? B, langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia? C, pada saat usia dewasa 17 tahun, anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan? Yang D, tidak memiliki kewarganegaraan akibat lahir di Jerman, ataukah yang E, dapat memiliki kewarganegaraan ganda Indonesia dan Jerman? Oke teman-teman, untuk menentukan status kewarganegaraan ini kita perlu status dari ibu dan ayah. Nah di soal ini kan yang diketahui hanya ibu saja. Untuk ayahnya kita tidak tahu apakah ayahnya WNI ataukah WNA. Oke. Kita bahas dulu tentang ius sanguinis. Ius itu ada dua, ada sanguinis dan juga ada ius soli. Kalau ius sanguinis itu berdasarkan keturunan. Kalau ius soli berdasarkan tempat tinggal. Jadi misalkan ayah ibu berasal dari negara yang menganut ius sanguinis, dimanapun dia itu dilahirkan maka dia termasuk warga negara dari negara kelahiran dari bapak ibunya tadi itu. Nah kalau ius soli itu misalkan negara A menganut ius soli, maka siapapun yang melahirkan anak di negara tersebut itu mendapat kewarganegaraan negara tersebut, negara A tadi gitu. Nah, di sini kasusnya WNI ya. WNI Indonesia itu prinsipnya ius sanguinis, berarti nanti ibu ini kalau melahirkan dimanapun dia mendapat kewarganegaraan Indonesia. Nah, kalau dia melahirkan anak di negara Jerman, kita tahu bahwa negara Jerman itu iusnya ius sanguinis ya teman-teman. Nanti ada dua kemungkinan. Kalau ibunya WNI, ayahnya WNI, maka nanti untuk anaknya 100% dia menjadi WNI. Karena sama-sama dari Indonesia ya. Prinsipnya ius sanguinis. Dan negara Jerman bukan ius soli tapi dia ius sanguinis. Nah kemudian kalau ibunya WNI sedangkan ayahnya warga negara Jerman ya, asing, di sini asingnya itu Jerman, maka nanti untuk anaknya dia akan berkewarganegaraan ganda di Indonesia, diakui, di Jerman juga diakui. Nah kalau terjadi ganda seperti ini, dia harus memilih ketika usianya sudah beranjak dewasa. Dia harus memilih salah satu sebagai warga Indonesia atau warga Jerman. Jadi soal yang ini itu kurang jelas
untuk ayahnya itu seorang WNI atau WNA gitu ya teman-teman. Berarti ada dua opsi jawaban. Bisa saja dia langsung mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan catatan ayahnya juga berasal dari WNI. Kemudian opsi yang kedua, pada saat usia 17 tahun maka dia harus memilih salah satu kewarganegaraan. Ini karena dia berkewarganegaraan ganda. Nah, terus yang ini dapat memiliki kewarganegaraan ganda ini hanya usia kurang dari 17 ya teman-teman ya. Karena nanti ketika dia usia 17 tahun dia harus memilih salah satu. Tuh, untuk pembahasan soal yang kemarin teman-teman. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Suka membantu tetangga yang berbeda agama adalah perwujudan sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Yang mana nih teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya sila pertama. Kok bisa sila pertama? Nah, di sini ada berbeda agama teman-teman, berarti ini tentang agama dan kepercayaan. Kalau tentang agama dan kepercayaan itu masuknya di sila yang pertama. Nah, kalau konteksnya nanti hanya suka membantu tetangga, berarti ini kemanusiaan ya, tidak ada embel-embelnya berbeda agama, nanti masuknya ke sila kedua. Untuk lebih jelasnya seperti ini teman-teman, intisari dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan. Bangsa Indonesia wajib untuk menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing secara leluasa, berkeadaban, dan berkeadilan. Bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bangsa Indonesia menjalankan perintah agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara berbudi pekerti luhur dan sikap saling menghormati. Jadi untuk membantu tetangga yang berbeda agama adalah salah satu sikap yang dapat diwujudkan untuk mewujudkan harmoni dalam kehidupan masyarakat, sehingga soal ini jawabannya adalah yang A. Lanjut lagi. Sebagai bangsa yang memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami pengalaman dijajah bangsa Belanda juga Jepang. Pada masa di Andalas diperkenalkanlah sistem kerja Rodi, sementara pada masa Jepang diperkenalkanlah sistem kerja Romusa. Baik kerja Rodi maupun kerja Romusa adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pancasila, terutama sila apakah sila pertama, ataukah sila kedua, atau sila ketiga, ataukah sila keempat, atau sila kelima teman-teman. Oke, di sini untuk kata kuncinya adalah tindakan sewenang-wenang ya teman-teman. Berarti ini nanti masuknya ke rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan itu masuknya ke sila yang kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nih. Pelaksanaan kerja Rodi dan Romusa bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Sila kedua Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. Itu ya teman-teman, jadi masuknya ke sila yang kedua.
Pada tanggal 8 Agustus 1967, di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara yakni dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional dalam peristiwa ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa teman-teman? Kita lihat dulu. Di sini kata kuncinya adalah tentang perwakilan ya, perwakilan di keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Nah, ini kira-kira masuk ke sila berapa? Yuk kita bahas ya teman-teman. Kerjasama atau pertemuan yang melibatkan hubungan multilateral sesuai dengan sila kedua. Hal ini didasarkan pada pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang membahas mengenai internasionalisme yang akhirnya mewujud menjadi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun intisari sila kedua antara lain: yang pertama, pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghendaki pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan prinsip saling menghormati nilai-nilai nasionalisme setiap bangsa yang tumbuh subur dalam taman sarinya, pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Yang ketiga, menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban. So, untuk hubungan multilateral atau hubungan antar negara di kancah internasional itu masuknya di sila yang kedua. Kita lanjut lagi teman-teman. Pemilu pertama kali di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan konstituante. Pada tahap 1, 4 partai besar yang memenangkan kursi adalah PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Menurut Herbert Page, pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa teman-teman? Ya, di sini kata kuncinya adalah pemilu. Pemilu ini menandakan bahwa Indonesia berdemokrasi. Nah, demokrasi itu hubungannya dengan sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Untuk kali ini tidak ada PR ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya saja. Oke, jangan lupa untuk follow akun IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di bimbel kami, baik untuk jenjang SD, SMP, SMA, ataupun untuk persiapan CPNS dan UTBK, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.